Pemirsa BEV News, guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi Bali, pemerintah akan menghapus karantina dan pemberlakuan visa on arrival mulai tanggal 7 Maret tahun 2022 mendatang. Penerapan kebijakan ini dilakukan setelah adanya evaluasi secara cermat dan sungguh-sungguh terhadap situasi terkini di Bali yang kian kondusif dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster seusai menyambut kedatangan Direct Flight pesawat Garuda Indonesia Airways, GIA, dalam penerbangan perdana Sydney, Bali. Jumat tanggal 5 Maret tahun 2022 mengatakan bahwa kebijakan pembebasan karantina dan pemberlakuan visa on arrival ini kita lakukan selain mempermudah kedatangan wisatawan juga meminimalisir munculnya pungutan liar yang diberitakan secara luas selama ini yang meresahkan dan merusak pariwisata kita, tandas Gubernur. Gubernur Koster yang didamping Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati bersama pejabat terkait, diantaranya Dirut Garuda, Irfan Setiaputra, Konsulat Australia di Bali. Kepala Otoritas Wilayah 4 Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan General Manager PT Angkasa Pura, menjelaskan bahwa dalam penerbangan perdana Sydney Bali kali ini, Garuda Indonesia membawa 60 penumpang yang ikut serta dalam penerbangan ini, diantaranya 47 WNA dan 13 WNI, papar Gubernur Koster. Dalam kesempatan ini, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi Bali pasca merebaknya pandemi COVID-19, maka pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan upaya-upaya kerjasama bersama penerbangan dalam negeri seperti Garuda Indonesia dan penerbangan lainnya, termasuk penerbangan asing untuk masuk ke wilayah ini, jelas Gubernur. Sementara, Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mendukung penuh kebijakan Gubernur Bali. Karena selaku junior dari Pak Gubernur, saya siap jika diperintah beliau. Dan untuk penerbangan Garuda ke Australia, tentunya Garuda bukan hanya membawa nama maskapai tetapi membawa nama bendera negara. Jadi kami di Garuda sangat excited akan hubungan kedua negara antara Australia dengan Indonesia, terang Irfan Setiaputra. Untuk itu mari kita simak penjelasan selengkapnya bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Dirut Garuda Indonesia Airways, Irfan Setiaputra. Berakhir di Australia. Saya perlu menyampaikan bahwa dari hasil tes yang dilaksanakan terhadap para penumpang yang datang sejak tanggal 16 Februari yang lalu sampai tanggal 28 Februari itu penumpang totalnya 1.916 orang, terdiri dari 1.524 WNA dan 392 WNI. Dari jumlah 1.916 orang penumpang ini hanya 7 orang yang positif, terdiri dari 6 WNA dan 1 WNI. Dan yang 7 orang positif ini semuanya tanpa gejala. Kalau dirasiokan 7 orang berbanding dengan 1.916 orang ini hanya 0,04% yang positif. Jadi sangat kecil. Itu artinya pelaksanaan prokes oleh para penumpang itu berjalan dengan tertib dan sangat disiplin. Oleh karena itu, berkaitan juga dengan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali yang semakin baik, yaitu terutama pencapaian vaksinasinya. Untuk vaksinasi umum, suntik pertama 104%,
suntik kedua 94%, sedangkan vaksinasi untuk usia lanjut itu suntik pertama 85% dan vaksin kedua 75%, dan vaksin anak-anak usia 6-11 tahun termasuk remaja itu suntik pertama sudah mencapai 108%, suntik kedua sudah mencapai 103%. Khususnya untuk vaksin ketiga atau booster sampai hari kemarin sudah mencapai 20,3%. Perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali juga semakin membaik. Kasus baru hariannya terus menurun. Per hari kemarin itu 170-an orang, dan yang sembuh semakin meningkat. Kasus meninggal juga semakin menurun, kasus aktif semakin menurun, dan angka positif rate itu sudah sangat rendah, yaitu 3,5%, jauh di bawah standar WHO minimum 5%. Nah, kami sedang berupaya melalui pemerintah pusat dengan data yang semakin baik ini, baik menyangkut vaksinasi maupun perkembangan kasusnya yang terus menurun. Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali dan juga pelaku perjalanan luar negeri ini agar dilakukan kebijakan tanpa karantina mulai pada tanggal 7 Maret 2022. Semula pemerintah mengusulkan mulai 1 April, kami menawar ke 1 Maret, kemudian pemerintah mengajukan tanggal 14 Maret sebagai kompromi, tapi kami meminta dilaksanakan mulai tanggal 7 Maret. Kemudian juga berkaitan dengan kebijakan di bidang visa, karena banyak permainan di lapangan berkaitan dengan visa ini, juga kami mengusulkan kebijakan visa on arrival mulai pada tanggal 7 Maret ini, supaya tidak ada lagi mafia karantina, tidak ada lagi mafia visa. Karena upaya kita untuk memulihkan pariwisata Bali jangan sampai ternoda oleh permainan-permainan tidak sehat yang merusak citra pariwisata di Bali. Nah, berkaitan dengan itu juga sebenarnya sudah dilakukan rapat beberapa yang lalu. Pemerintah pusat di tingkat eselon 1 semuanya termasuk para pakar telah menyetujui pemberlakuan kebijakan tanpa karantina itu pada tanggal 7 Maret sesuai dengan usulan kami, termasuk juga pemberlakuan kebijakan visa on arrival, dan saya kontak Bapak Menkumham juga pada prinsipnya beliau bersedia. Namun dua kebijakan ini akan difinalkan pembahasannya pada sore ini pukul 17.30 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Menko Maritim. Saya mohon doa restu masyarakat Bali, masyarakat Indonesia dan kawan-kawan media agar apa yang kami usulkan ini bisa dipenuhi, karena situasinya memang sudah sangat kondusif dan memungkinkan untuk diberlakukan kebijakan tersebut. Seperti hari ini kami pantau semuanya berjalan dengan sangat baik. Begitu juga kami pantau sistem bubble-nya berjalan dengan sangat baik. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan berkaitan dengan usulan kebijakan tanpa karantina maupun juga visa on arrival ini. Visa on arrival juga bukan merupakan satu kebijakan baru, karena dulu sudah pernah diberlakukan dan tidak ada masalah. Apalagi sekarang saya kira tamunya juga belum banyak, penerbangannya juga tidak akan datang bersamaan. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak menyetujui pemberlakuan visa on arrival ini, apapun alasan, seperti misalnya khawatir akan ada penumpukan pada saat di kedatangan. Saya kira itu sesuatu yang tidak perlu dirisaukan. Kami semua berkomitmen untuk mengelola ini dengan sebaik-baiknya, termasuk prokesnya juga kami kelola dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, dan sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Dirut Garuda yang telah
sejak awal berkomitmen untuk ikut berkontribusi memulihkan pariwisata Bali dengan penerbangan pertama dari Narita pada tanggal 3 Februari yang lalu dan terus berlanjut setiap hari Kamis, dan hari ini penerbangan pertama dari Sydney ke Bali dan akan berlanjut penerbangan berikut dari negara lain. Dan untuk itu saya mohon Pak Dirut untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Terima kasih. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Wagub, Kepala Dinas, Ibu Konsulat Jenderal Australia, Pak GM Sapura 1, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga para media. Ya, buat Garuda sangat jelas, Bali itu sangat penting. Bukan hanya dari sisi traffic, tetapi juga sebagai indikasi recovery pariwisata dan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, dari hari pertama kami memutuskan untuk terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Bali dalam kaitan membangun Bali pariwisata. Dan tentu saja tak bisa dipungkiri karena Pak Gubernur ini kebetulan senior saya. Di kampus kami, kalau senior sudah bertitah, junior harus ikut. Yang kedua, buat kami juga sangat penting hubungan kedua bangsa Indonesia dan Australia. Jadi mungkin saya perlu ulangi kepada teman-teman semua bahwa Garuda dari hari pertama pandemi tidak pernah memutuskan penerbangan ke Australia. Kita tetap terbang ke Perth, kita tetap terbang ke Melbourne, dan juga kita tetap terbang ke Sydney. Tentu saja dengan frekuensi yang kita kurangi, karena penting untuk kedua bangsa ini tetap terhubung, penting untuk masyarakat Indonesia yang ada di Australia bisa pulang, dan juga penting untuk masyarakat Australia untuk bisa pulang ke Australia, walaupun sebagian besar masyarakat Australia di Bali tidak berkeinginan pulang ke Australia. Tapi kita tetap harus menyediakan itu. Oleh sebab itu, selama berbulan-bulan kita layani terus, dan seperti diketahui kita sudah membuka penerbangan, bukan membuka dan relaunch karena border Australia dibuka. Kita mengumumkan kembali ke publik bahwa kita menerbangkan seminggu 2 kali Jakarta Sydney. Dan hari ini dengan desakan Pak Bu, nah ini juga komitmen kita dari awal, kita buka Sydney Bali setelah Narita Bali, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan buka Perth Bali. Teman-teman sekalian, ini komitmen kami bukan hanya sebagai maskapai, tetapi sebagai national flag carrier. National flag carrier itu punya tugas, salah satunya adalah menghubungkan dua bangsa, kemudian mempercepat recovery. Jadi kita juga secara terus-menerus memastikan bahwa ekspor dari Bali ini menjadi sebuah upaya kita yang maksimal. Dalam penerbangan kali ini ada beberapa ton dari Australia untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga saksikan pada waktu penerbangan Jakarta Bali Manado Narita itu ada 17 ton ikan hidup tuna yang diekspor ke Jepang. Jadi ini bagian dari komitmen kami terus-menerus memastikan bahwa upaya-upaya recovery dan situasi ini akan jauh semakin membaik. Saya secara pribadi dan tim manajemen Garuda sangat menyaksikan kerja keras Pemda Bali untuk memastikan bahwa Bali sangat siap, dan kami sangat mendukung itu. Oleh sebab itu penerbangan Sydney Bali akan kita lakukan seminggu sekali. Tentu saja nanti akan kita tingkatkan bila demand-nya sudah ada. Demikian dari kami Pak Gubernur, Pak Wagub, Konjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.